Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Deswita Cikaryani. Di video kali ini kita akan meremote dengan cara real device. Di sini bisa dilihat ya bahwa di sini ada kabel. Lalu ada laptop, PC, dan juga switch. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di switch itu ada beberapa port. Nih. Nah, ini tuh namanya port interface. Interface ini akan dimasukkan pada bisa ke akses point untuk internet atau PC juga. Nah, pada video kali ini kita ada yang namanya port console. Ini nih. Port console ini digunakan untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Nah, nanti port ini akan dimasukkan ke port console di switch yang di sini ya. Lalu untuk port yang di sini itu masuk ke laptop atau masuk ke PC juga. Seperti itu. Itu secara singkatnya ya tentang meremote dengan cara real device. Nah, pada bagian connection ini adalah jenis-jenis kabel ya. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel konsol ya karena akan meremote. Kita masuk ke switch konsol, lalu pada PC kita pilih RS232. Nah, cara konfigurasinya itu ada dua tipe ya. Yang satu bisa melalui switch, yaitu melalui CLLI ini ya. Yang kedua bisa konfigurasi menggunakan PC, tapi kita di sini akan menggunakan PC ya. Pertama masuk ke desktop, lalu masuk ke terminal. Kita oke aja ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilan kita akan konfigurasi atau memerintah ya. Jika CLI-nya tidak terlalu terlihat atau kecil, kita bisa ubah ya. Ukurannya diperbesar. Caranya sini option, preference. Di sini kita masuk ke font. Nih, CLI kita masuk ke ini ukuran fontnya ya. Kita pilih 12. Kita lihat ya. Seperti ini. Kurang besar. Kita 14 ya, lupa di apply. Kita apply.
Kita lihat di switch. Nih. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba perintah-perintah dasar pada CLI ya. Pertama kita hapus dulu PC-nya ya. Jika sudah, kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita lihat ya tanda lebih besar. Nah, tanda lebih besar ini artinya tuh kita masuk ke mode user atau level user ya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi. Jadi kita belum bisa mengkonfigurasi ya. Di sini kita lihat. Nah, untuk mencoba ininya, kita ada yang namanya tuh privilege. Kita masuk ke mode privilege ya. Itu kita ketik enable. Nah, jika sudah ada tanda pagar, itu kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, pada mode privilege ini kita ketik tanda tanya dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat komen-komen. Nah, untuk more itu lebih ya. Kita bisa melihat komen yang lebih, itu ketik enter. Nah, bisa dilihat ya, yang awalnya hanya terakhirnya di show. Kita ketik enter, menambah jadi ada SSH. Tapi yang kedua bisa melihat komen lebih banyak lagi, itu ketik spasi. Seperti ini ya tuh. Datelnet, terminal, traffic route. Seperti itu. Nah, tetapi pada mode privilege ini kita tidak bisa mengkonfigurasi isi atau ya mengkonfigurasi isi apa namanya tuh, kita tidak bisa mengkonfigurasi data-data yang ada di dalam switch ini ya. Nah, agar bisa mengkonfigurasi, kita akan masuk ke mode global konfigurasi. Itu kita ketik Nah, ini kita sudah masuk ke mode global konfigurasi ya. Nah, di sini komennya lebih banyak ya. Kita lihat. Di sini pada mode config ini kita dapat mengkonfigurasi data-data atau ya yang ada di switch menggunakan mode global konfigurasi ya. Exit untuk kembali. Nah, itu adalah perintah-perintah dasar pada Cisco Packet Tracer ya, atau CLI. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang, bukan tentang ya, menggunakan password
password pada switch agar switch yang kita konfigurasi akan aman, tidak dapat dihack sama orang lain ya. Kita masuk ke CLI, masuk ke mode privilege, lalu masuk ke config. Sini kita sudah masuk ke config, kita masuk untuk menambahkan passwordnya, kita ketik kita coba passwordnya 123 ya. Jika sudah, kita coba. Di sini saya sudah mengetikkan password, tapi di tampilan CLI-nya kita tidak akan terlihat ya. Nah, namun pada password ini kurang secure atau kurang aman karena masih dapat terlihat ya. Kita coba cek. Nih. Tapi kita juga bisa menggunakan password lain, yaitu dengan menggunakan secret. Coba ya. Kita masuk dulu ke mode glow. Lalu kita ketik enable secret. Kita passwordnya Haichan. Ada nih, kita coba ya. Kita cek di Sauron. Nih, bedanya secret sama password. Jika password itu passwordnya itu terlihat ya. Jika pada secret itu terblok. Jadi masih lebih aman, lebih better secret ya. Nah, pada enable password ini bisa juga diblok sama seperti secret. Caranya kita masuk ke glow dulu ya. Kita masuk ke service pas. Kita coba ya. Show. Nih, seperti ini. Tapi walaupun sudah terblok seperti ini, kita masih bisa melihat passwordnya ya. Kita coba, kita blok dulu, kita salin. Cisco password leak. Di sini kita pilih salah satu aja ya. Coba yang ini.
nih. Coba. Nah, bisa kita lihat ya, passwordnya bisa terdeteksi atau bisa diketahui melalui web. Seperti itu penjelasan tentang password. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address pada router ya. Pertama, kita tambahkan dulu routernya ya. Lalu switch-nya. Lalu kita masukkan PC. Nah, kita langsung masukkan atau menyambungkan kabel-kabelnya. Di sini saya akan menggunakan automatical atau otomatis ya. Langsung ke sini dulu. Switch ke switch 10, 11, lalu yang terakhir router ke PC 3. Nah, sebelumnya ini tuh FA0 per 0 itu kita sebutnya segmen 1 ya, karena ini nih, ini adalah segmen 1 dan ini adalah segmen 2. Nah, kenapa disebut ini segmen 1 dan segmen 2? Karena di sini kan ada 2 kabel nih. Nah, kabel 1 dan 2 itu tidak sama. Berarti kita harus masukkan IP-nya. IP pada segmen 1 adalah 10.10.10.0 slice 17. Kita menggunakan IP yang ini. Dan untuk itu traffic 7.
sini. Dua puluh titik 0 like 7 juga ya. Nah, pada router di sini saya akan memberikan titik 1, itu tuh artinya pada FA0 itu adalah 10.10.10.1. Lalu sama ya, sini juga di segmen yang kedua. Ini 1 tuh artinya 20.20.20.1. Lalu pada PC 10 sini saya akan memberikan titik 2 yang artinya 10.10.10.2. Sama pada PC 2 itu, PC 11 itu titik 3. Lalu pada segmen yang kedua ini saya akan memberikan titik 2 yang artinya tuh 20.20.20.2, seperti itu. Nah, pada konfigurasi sekarang kita masuk ke router, kita mencoba konfigurasinya tidak menggunakan config tapi melalui CLI. Coba masuk ke village. Sebelumnya pada FA0 0/0 itu kita masukkan IP-nya, interface, kita onin dulu ya. Nah, di sini kita kasih IP yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan prefix tapi menggunakan submesh, yaitu 55.255.255.0. Sudah, kita exit. Kita masuk ke interface FA 1.0. Kita onin dulu ya. Kita tinggal masukkan IP-nya. Lalu masukkan submesh.
Nah, di sini kita sudah aktif ya. Nah, jika sudah, kita coba cek ya. Kita cek. Nah, jika sudah, kita akan coba cek ya IP yang sudah dikonfigurasi atau sudah diberikan. Kita klik IP show. Kebaliknya kita harusnya show IP interface. Nah, di sini sudah tertera ya FA atau Face Internet 0 itu sudah up. Nah, arti up ini yaitu sudah berfungsi dengan baik ya. Jika masih down seperti ini tidak aktif atau tidak berjalan seperti itu. Nah, pertama pada blok subnet yang pertama PC 10, kita masuk ke desktop lalu IP. Sini kita tinggal masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 dengan submesh-nya 255. Default gateway-nya yaitu IP router ya yang 10.10.10.1. Lalu pada PC 11 sama ya seperti PC sebelumnya, masukkan lalu pada blok subnet yang ini kita masukkan IP ini nih 20.20.20.2. Nah, lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Ini kita sudah. Nah, kita coba kirim paket ya. Pada PC 10 ke PC 11 sukses. Lalu PC 11 ke 10 sukses. Nah, bagaimana jika kita mengirimkan paket ke IP yang berbeda ya? Ini. Kita coba ke PC 11 ke PC 12. Berhasil ya. Lalu coba PC 10 ke PC 12. Berhasil. Seperti itu. Konfigurasi IP address teman-teman. Yang terakhir kita akan belajar tentang belajar N. Tahu di sini itu N itu gampang ya, seperti yang tadi sudah ini seperti exit. Misal kita masuk ke config, lalu interface FA,
Nah, di sini kita sudah masuk ke konfigurasi interface FA0 ya. Kita exit, itu akan kembali ke mode global configuration. Nah, jika di exit lagi, kita akan kembali ke mode privilege. Nah, bagaimana jika dari mode config interface FA itu tidak langsung exit tapi end. Coba ya. Sini kita coba end. Nah, jika kita mengetik end, kita akan langsung ke mode privilege, tidak akan lalu ke mode global configuration ya, seperti itu. Terima kasih. Sekian video dari saya. See you. Terima kasih sudah menonton.